seorang anak yang luar biasa, anak yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa itu akan lahir dari rahim seorang ibu juga yang luar biasa. Jadi kalau misalnya kita ingin mempunyai anak yang luar biasa, maka siapkanlah rahim terbaikmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamal Quran, khalaqal insan, alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Muslimah Times, dan insyaallah kita akan menceritakan sirah-sirah terkait tentang fokus kepada tentang perempuan. Dan insyaallah hari ini, dari video kali ini, kita akan fokus kepada kisahnya Ummu Sulaim. Siapa dia? Ummu Sulaim, yang dimana lahirlah anak yang luar biasa dari rahim yang luar biasa juga. Jadi Ummu Sulaim ini adalah istri dari Abu Thalhah, ya, Abu Thalhah. Dan insyaallah kita akan fokus nih, dan kita juga akan mengambil intisari atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya Ummu Sulaim. Sebelum kita ambil intisarinya, kita akan bacakan hadisnya. Di hadis Bukhari di nomor 5470. Kalau misalnya teman-teman mau melihat di riwayat Muslim, itu ada di nomor 2144. Oke, bismillah, kita bacakan hadisnya dari hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dikatakan bahwasanya, saya bacakan teks Arabnya, qala kana ibni ali Abi Thalhah yashtaki. Jadi anaknya Abu Thalhah ini sakit. Kemudian fakharaja Abu Thalhah, keluarlah Abu Thalhah. Faqubida as-sabi falamma raja'a Abu Thalhah qala ma fa'ala ibni. Qalat Ummu Sulaim, berkatalah bahwa Ummu Sulaim, huwa askunu makana. Dia seperti biasanya. Kemudian faqarrabat ilaihi al-'asya fata'asya. Summa asaba minha falamma fara'a qalat waris sabi. Falamma asbaha Abu Thalhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala a'rashtum al-lailah. Kemudian dikatakan bahwasanya qala na'am, qala Allahumma barik lahuma. Fawaladat gulam, lahirlah seorang anak. Qala li Abi Thalhah ifadhu hatta ta'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atiyah bihin Nabi, datanglah Nabi kepada Abu Thalhah sallallahu alaihi wasallam. Wa arsalat ma'ahu bitamaratin, diberikanlah 2 butir kurma. Fa akhazathu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala am'ahu asy-syai. Kemudian dikatakan bahwasanya Rasulullah itu memberikan sesuatu kepada anaknya Abu Thalhah atau Abdullah. Qala na'am tamarat, jadi diberikan 2 butir kurma, ya, tamarat, 2 butir kurma. Fa akhazahan Nabi sallallahu alaihi wasallam famaghdaha, jadi ditahnik, ya, kalau bahasa kitanya. Summa ukhidha min fihi faja'ala fihi sabi wa sammahu Abdullah, dan diberikanlah nama Abdullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya putranya Abu Thalhah sedang sakit. Ketika itu Abu Thalhah keluar untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW menuju Isya. Jadi menuju Isya, Abu Thalhah ini pamit dengan Ummu Sulaim ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dalam keadaan anaknya itu sedang sakit. Kemudian ketika Abu Thalhah sedang di luar atau baru beranjak dari luar, ya, putranya Abu Thalhah ini meninggal dunia. Kemudian ketika Abu Thalhah kembali, ia berkata, apa yang dilakukan oleh putraku? Jadi ia bertanya kepada Ummu Sulaim, apa yang sedang dilakukan oleh putraku? Tapi Ummu Sulaim mengatakan bahwasanya ia sedang dalam keadaan tenang. Lihat bagaimana luar biasanya Ummu Sulaim. Dikatakan bahwasanya yang tadi askunu makana, jadi ia tetap dalam keadaan tenang. Kemudian ketika itu Ummu Sulaim pun mengeluarkan, jadi saat Abu Thalhah ini bertemu dengan Nabi Muhammad SAW menjelang Isya, seketika itu juga anaknya meninggal dunia. Dan waktu itu Ummu Sulaim saat tahu anaknya wafat, kita tahu ya bahwasanya seorang ibu ketika anaknya wafat itu pasti sangat sedih. Tapi apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Yang dilakukan Ummu Sulaim adalah dia menyiapkan makanan terbaik untuk Abu Thalhah saat ia kembali. Jadi disiapkan makanan yang baik. Kemudian bahkan Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Ummu Sulaim tidak pernah dandan secantik malam itu.
Jadi luar biasa tuh, Ummu Sulaim pun berdandan untuk Abu Thalhah karena untuk disambut. Karena ini mengabarkan bahwasanya anaknya sudah wafat. Jadi saat Abu Thalhah kembali, disiapkan makanan oleh Ummu Sulaim, dan Anas bin Malik pun mengatakan bahwasanya itu adalah santapan terbaik yang disiapkan oleh Ummu Sulaim. Jadi saat Abu Thalhah kembali, disiapkan makanan terbaiknya. Kemudian Ummu Sulaim pun sudah berdandan dengan secantik-cantiknya, dan dikatakan bahwasanya Ummu Sulaim pun menggoda Abu Thalhah, bercanda-bercanda sama Abu Thalhah, sama suaminya. Kemudian sampai terjadilah hubungan biologis antara Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Saat terjadi hubungan biologis, sudah selesai urusan perutnya, Abu Thalhahnya sudah diselesaikan urusan perutnya, sudah diselesaikan juga urusan syahwatnya, sampai akhirnya sudah tenang jiwanya, baru dikatakan bahwasanya Ummu Sulaim berkata ke suaminya, ke Abu Thalhah. Ummu Sulaim mengatakan saat jiwanya Abu Thalhah ini sudah tenang, dikatakanlah bahwasanya Ummu Sulaim bertanya kepada Abu Thalhah, "Wahai suamiku, bagaimana pendapatmu jika ada satu kaum meminjamkan kita itu satu barang, kemudian ternyata kaum itu meminta barangnya kembali apa yang sudah dipinjamkan kepada kita. Bagaimana pendapatmu?" Kemudian kata Abu Thalhah, "Demi Allah harus dikembalikan," katanya. "Demi Allah harus dikembalikan." Akhirnya Ummu Sulaim pun bilang bahwasanya anak kita itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah diambil lagi oleh yang menitipkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Abu Thalhah pun langsung pergi menemui Nabi. Ketika pagi harinya Abu Thalhah pun menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan apa yang terjadi pada malam hari semalam gitu. Saat Abu Thalhah menemui Nabi Muhammad SAW, Abu Thalhah menceritakan bahwasanya semalam saat aku bertemu engkau wahai Nabi menjelang Isya, ternyata anakku sudah wafat, dan istriku pun menyiapkan sesuatu untukku, dan bahkan berdandan untuk dirinya dan untuk diriku. Dan akhirnya Nabi Muhammad bilang seperti ini, "Apakah pada malam hari tadi itu terjadi hubungan biologis antara engkau dengan Ummu Sulaim, dengan istrimu?" "Iya wahai Nabi." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Allahumma barik lahuma." Dan diriwayatkan bahwasanya dari doa Nabi Muhammad SAW, dari Allahumma barik lahuma, akhirnya Ummu Sulaim pun menjadi hamil dari doanya Nabi Muhammad SAW. Dan saat hamil lahirlah seorang anak bernama Abdullah. Saat anaknya Abu Thalhah ini lahir, Abu Thalhah tuh luar biasa senang luar biasa karena anaknya lahir gitu, anak dari Ummu Sulaim, dari pernikahan antara Ummu Sulaim dan Abu Thalhah. Dan saat anaknya lahir, Abu Thalhah mengatakan bahwasanya jagalah anak ini sampai nanti Nabi Muhammad datang gitu, sampai nanti Nabi Muhammad sudah ada gitu. Karena Abu Thalhah ingin langsung mengabarkan ke Nabi, dan saat Nabi Muhammad sudah ada gitu, Abu Thalhah ini langsung ingin mengabarkan bahwasanya anak dari yang 1 tahun lalu itu sudah lahir gitu, sudah lahir. Dan saat anaknya Abu Thalhah sudah lahir, dikabarkan bahwasanya saat Nabi Muhammad sudah datang, langsung nih buru-buru nih, "Ini anakku wahai Rasulullah." Diberilah anak dinamakan Abdullah. Dan Rasulullah menanyakan kepada Abu Thalhah, "Apakah ada yang dibawa oleh engkau atau oleh anak ini?" Dia bawa 2 butir kurma, yang tadi katakan 2 butir kurma. Akhirnya dikunyahlah kurma itu dikunyah oleh Rasulullah SAW dan sampai halus, dan diberikan kepada Abdullah, dicolek anaknya dari Abu Thalhah ini sampai ke langit-langitnya, jadi tempelin ke atas sini. Dan itulah yang dinamakan tahnik dalam Islam. Jadi bolehnya untuk meminta seorang ulama atau seorang tokoh di situ untuk minta ditahnik oleh anak yang baru lahir. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Thalhah. Jika dari riwayat Muslim dikatakan bahwasanya saat Abu Thalhah itu sedang pergi menemui Nabi, ini dari tadi riwayat Bukhari, sedangkan sekarang dalam riwayat Muslim ada perbedaannya ada pernambahan. Dikatakan bahwasanya saat tahu Ummu Sulaim anaknya itu sudah wafat, dia mengabarkan semua pembantu yang di rumahnya untuk mengatakan seperti ini, "Nanti kalau Abu Thalhah atau suamiku sudah balik dari menemui Nabi Muhammad SAW, nanti tolong jangan beritahu apapun soal anak yang barusan wafat, kecuali aku yang langsung memberitahukannya sendiri." Jadi Ummu Sulaim ini nggak mau ada orang yang ngasih tahu ke suaminya kalau anak itu sudah wafat, kecuali Ummu Sulaim sendiri yang ingin memberitahukannya. Itu luar biasa seorang Ummu Sulaim. Dan akhirnya ya sama seperti biasanya, jadi disiapkan makanan terbaiknya, hidangan terbaiknya, diajak makan Abu Thalhahnya.
Kemudian juga Ummu Sulaim pun berdandan dengan secantik-cantiknya, bahkan sampai Anas bin Malik mengatakan itu adalah dandanan tercantik dari Ummu Sulaim, dan digoda suaminya dan sampai terjadilah hubungan biologis di malam itu. Dan riwayat mengatakan bahwasanya anak dari Abu Thalhah, Abdullah ini mempunyai 9 orang anak dan 9-9-nya menjadi seorang penghafal Al-Quran, seorang hafid dan hafizah. Jadi anak yang luar biasa akan lahir dari rahim yang luar biasa. Jadi hikmah yang pertama perlu kita ambil adalah seorang anak yang luar biasa, anak yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa, itu akan lahir dari rahim seorang ibu juga yang luar biasa. Jadi kalau misalnya kita ingin mempunyai anak yang luar biasa, maka siapkanlah rahim terbaikmu. Jadi untuk para perempuan, untuk para muslimah, siapkan rahim terbaik jika ingin mendapatkan anak yang terbaik juga. Kemudian intisari yang kedua adalah bahwasanya seorang istri juga harus bersungguh-sungguh dalam berkhidmat kepada suaminya. Harus tahu bagaimana cara memperlakukan suami dengan baik, dan bagaimana cara berkomunikasi dengan suami yang baik. Dan ternyata itu termasuk sunnah juga untuk menyiapkan hidangan terbaik untuk suaminya saat pulang dari luar. Kemudian intisari yang ketiga adalah bahwasanya bolehnya seorang istri itu berdandan untuk suaminya. Berdandan secantik-cantiknya untuk suaminya itu boleh di rumah. Kemudian yang intisari yang selanjutnya adalah mustajabnya doa dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ketika Rasulullah mengatakan Allahumma barik lahuma, seketika itu juga pun akhirnya Ummu Sulaim pun hamil dari doanya Nabi Muhammad SAW, dan keberkahan itulah yang terjadi kepada anaknya Abu Thalhah atau Abdullah, sampai-sampai Abdullah mempunyai 9 orang anak dan 9-9-nya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk para muslimah semuanya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.